Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Alena Anak Ratu Iblis. Nah, film ini akan berkisah tentang seorang bocil yang dilahirkan dari rahim iblis penguasa neraka. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di pinggiran pantai, di sore itu seorang kakek sedang bercerita kepada kedua cucunya yang bernama Ahmad dan juga Aslan. Si kakek bercerita bahwa ribuan tahun yang lalu hidup seorang ratu iblis bernama Lilith. Lilith adalah istri dari Raja Iblis Neraka yang sangat kejam. Dia sangat haus akan kekuatan dan juga kekuasaan. Hingga Lilith pun gak segan-segan menculik ratusan bayi untuk dijadikan tumbal agar dia menjadi iblis terkuat. Saat kekuatannya hampir sempurna, Lilith diserang oleh kekuatan putih yang maha dahsyat. Usahanya digagalkan oleh kekuatan suci yang maha dahsyat, Di mana kekuatan itu mampu membekukan Lilith dan menyegelnya di suatu goa tersembunyi. Yang mana agar gak ada satu orang pun yang bisa membebaskan Lilith, tempat itu udah dikunci. Sayangnya ada sekelompok sekte pemuja setan yang mengetahui cara untuk membuka kunci tersebut. Dan karena mereka ingin membebaskan Lilith ke dunia, mereka pun mulai menculik 7 orang suci. Mereka menghabisi ke-7 orang suci itu dengan cara yang sangat brutal dan mereka juga mengambil tulang ekor dari ke-7 orang tersebut. Yang mana ke-7 tulang ekor itu kemudian disambung dan terbentuklah sebuah keris. Keris itu sendiri yang nanti akan menjadi kunci yang mampu membuka segel Lilith. Hanya aja sekarang kunci itu udah terkubur entah di mana. Sang kakek menginginkan kedua cucunya itu untuk selalu waspada dengan kebangkitan Lilith suatu hari nanti. Ia pun menitipkan sebuah pusaka yang dipercaya mampu mengalahkan Lilith. 30 tahun kemudian, Aslan yang tinggal di mercusuar dikagetkan oleh seorang pemuda yang membawa berita buruk. Yang mana di televisi mengabarkan bahwa keris pusaka yang merupakan kunci segel Lilith udah ditemukan. Di sisi lain, sekelompok sekte pemuja Lilith lagi COD-an sama pria botak yang udah membawa kunci penyegel. Dari tengah hutan, mereka pun segera menuju gua tersembunyi di mana Lilith udah disegel selama ribuan tahun. Mereka pun sampai di sebuah pohon besar, di mana si botak langsung membuka portal itu menggunakan kunci tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun segera masuk ke dalam, yang mana seketika goa yang awalnya biasa-biasa aja berubah menjadi beku setelah mereka sampai di lambang penyegel. Es yang ada di langit-langit goa pun mulai terjatuh mengenai para anggota sekte. Darah dari anggota sekte yang terkena es mulai mengalir ke lambang penyegel dan hal itu membuat sosok Lilith yang tersegel di bawah es mulai terlihat. Gak sabar akan kebangkitan Lilith, Dharma langsung merebut kunci dan bermaksud untuk membuka segelnya. Tapi sialnya dia malah ditarik ke dalam dan keluar dengan tubuh yang udah gak bernyawa. Sang iblis pun kembali bangkit ditemani sama ular kesayangannya dan dia pun mulai menyerap energi kehidupan dari semua anggota sekte itu. Dan hanya satu orang aja yang dibiarkan hidup dan dia bernama Ratna. Lilith pun berkata bahwa dia akan menitipkan anaknya kepada Ratna, di mana Lilith segera menuju ke tengah gua itu dan ternyata dia udah ditunggu sama setan laki-laki yang keluar dari dalam kawah. Lilith lalu melakukan perkempoian dengan si setan dan secara instan Lilith pun langsung hamil. Lucunya si Lilith ini hamil di pantat dan mengeluarkan anaknya kayak lagi boker. Di sisi lain, Aslan yang menyadari kebangkitan Lilith langsung mengambil pusaka peninggalan sang kakek yang selama ini dikubur di halaman depan mercusuar. Sedangkan Ratna didatangi sama burung gagak yang mengabarkan bahwa sekarang waktunya udah tiba. Yang mana ternyata adik dari Ratna yang bernama Maya sedang dalam perjalanan dengan suaminya yang bernama Hendra. Maya dan Hendra udah lama menikah, tapi sampai sekarang mereka belum juga memiliki anak.
Saat mereka membicarakan program kehamilan yang sedang mereka usahakan ke dokter, tiba-tiba ada bocil yang berjalan di depan mobil mereka. Karena hampir tertabrak dan bocil itu sendirian, Maya pun segera membawa bocil itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hendra langsung membuatkan susu untuk bocil itu, yang mana di saat bersamaan, Ratna yang menyadari jika bocil itu anak dari Lilith, langsung menyarankan agar Maya mengadopsi bocil itu, mengingat Maya sendiri juga belum mempunyai anak. Maya dan Hendra pun setuju dengan ide itu dan mereka memberi nama bocil itu Alena. Setelah beberapa tahun berlalu, Maya akhirnya hamil, dan tentu aja hal itu membuat Hendra sangat senang sampai mereka berdua mulai melupakan Alena. Alena yang merasakan perubahan itu perlahan mulai menampakkan sifat aslinya sebagai anak dari iblis. Sedangkan di sisi lain, Ahmad yang udah menemukan keberadaan dari anak Lilith yang gak lain adalah Alena, langsung mengabarkan hal itu kepada Aslan. Dia bermaksud agar Aslan ini mulai mencari keberadaan dari anak tersebut. Namun sayangnya Alena ternyata sadar jika keberadaannya udah diketahui, dan dia pun mulai menggunakan kekuatan mistis miliknya untuk mengirim santet kepada Ahmad. Malam itu Ahmad yang terbangun dari tidurnya mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Saat dia ke sana nggak ada apa-apa, namun tanpa Ahmad sadari ada ribuan serangga yang muncul dari lubang pembuangan. Serangga-serangga itu pun menyerang Ahmad hingga pada akhirnya Ahmad pun ini kehilangan nyawa. Kabar kematian Ahmad akhirnya sampai kepada Aslan, di mana hal itu membuat Aslan ini shock berat dan hampir aja menjadi gila. Sedangkan di rumah, Maya yang masuk ke kamar Alena dibuat kaget sama gambar Alena yang sangat menyeramkan. Saat Maya bertanya dari siapa Alena belajar menggambar seperti itu, Alena justru menjawab jika bayi yang dikandung sama Maya akan masuk ke dalam neraka. Mendengar hal itu, Maya pun langsung menjadi marah. Namun di saat yang sama, Ratna datang membawa Alena pergi agar Maya ini nggak memarahinya. Dan karena sakit hati sama Maya, Alena pun mulai meneror Maya dengan kekuatan gaib yang dia miliki. Malam itu perut Maya terasa sangat sakit dan dia juga mengalami pendarahan. Bayi keluar dari perutnya, namun anehnya si bayi itu langsung bisa berjalan dan mengejar Maya. Maya pun mencoba meminta tolong kepada Ratna, namun Ratna ini cuma diam sambil tersenyum melihat Maya kesakitan. Ketakutan akan teror itu, Maya pun akhirnya kabur dari rumah dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, mobil Maya ini diserang sama sekumpulan kelelawar, dan karena nggak fokus menyetir, mobil Maya ini akhirnya kecelakaan dan terbalik. Tapi itu semua ternyata hanya mimpi. Maya pun segera dilarikan ke rumah sakit malam itu juga untuk melahirkan, namun Alena belum juga mau berhenti meneror Maya. Untungnya suara adzan mampu menghentikan Alena. Maya pun akhirnya melahirkan anak laki-laki dan dia diberi nama Ismail. Sejak merawat Alena sebagai anak, pekerjaan Hendra ini berkembang pesat dan kini kekayaannya meningkat pesat. Dia meresmikan dalam mobil mewah baru miliknya sambil membawa Maya, Alena dan juga Ismail. Alena yang sangat membenci Ismail berniat menghabisinya menggunakan kekuatan gaib. Beruntungnya Ismail selamat, namun bibi perawat jadi korban keganasan Alena. Setelah bertahun-tahun berlalu, Ismail dan Alena sekarang udah SD. Saat mengantar sekolah, ternyata Maya ini diikuti sama Aslan. Dia pun masih mengikuti Maya saat Maya ini lagi belanja di supermarket, di mana Aslan berniat memberitahu Maya jika Alena yang selama ini dia rawat adalah anak dari iblis. Tapi tentu aja Maya ini nggak percaya dan justru menganggap Aslan ini sebagai orang gila. Namun Aslan ini nggak putus asa dan dia memberikan alamatnya jika sewaktu-waktu Maya butuh untuk bertemu dirinya. Di sekolah, Ismail yang pecicilan tanpa sengaja menabrak dua bocil FF, di mana hal itu membuat dua bocil tersebut membuli Ismail. Saat sedang liburan, tanpa sengaja dua bocil FF itu bertemu dengan Alena, dan karena mengetahui Alena ini adalah kakak dari Ismail, dua bocil itu juga membuli Alena.
Namun itu adalah kesalahan besar karena Alena yang mempunyai kekuatan mistis langsung membalas perbuatan mereka berdua. Gak tanggung-tanggung Alena menggunakan kekuatannya dengan menyuruh buaya untuk menyerang bocil-bocil itu. Setelah beberapa hari berlalu, Maya yang masih kepikiran akhirnya pergi ke alamat yang diberi sama Aslan. Dia pun pergi ke sebuah masjid di mana Aslan tinggal di sana. Aslan pun membawa Maya ke ruangannya dan memberitahu secara detail tentang Lilith sang ratu iblis. Dia juga mencoba untuk meyakinkan Maya jika Alena adalah anak dari Lilith sang ratu iblis. Dan supaya Maya semakin yakin, Aslan pun memberikan pusaka peninggalan kakeknya kepada Maya. Dia menyuruh Maya menempelkan pusaka itu saat Alena tertidur, dan jika terjadi perubahan, berarti Alena benar-benar anak dari Lilith sang ratu iblis. Dan benar aja setelah sampai di rumah, Maya mencoba apa yang dikatakan sama Aslan. Dia menempelkan pusaka itu dan terjadi perubahan pada mata Alena. Dia pun segera menghubungi suaminya agar cepat pulang, dan saat Maya keluar dari kamar Alena, dia udah dicegat sama Ratna. Ratna lalu mencoba menghabisi Maya, tapi sayangnya pisau itu justru mengenai Ratna sendiri dan hal itu membuat Ratna tewas seketika. Gak lama setelahnya Hendra datang, di mana dia pun segera membantu Maya untuk membuka pintu kamar Ismail yang terkunci. Tapi sialnya kegaduhan itu justru membuat Alena terbangun dan dia mulai melayang di atas kolam renang. Hendra yang melihat hal itu langsung percaya jika Alena adalah anak dari iblis, tapi semua terlambat karena Alena menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Hendra sehingga dia menghabisi Maya. Kamu memang anak iblis! Saat Maya udah nggak bernyawa, Aslan pun datang dan melumpuhkan Alena. Gak lupa dia juga mengambil pusaka yang dia berikan kepada Maya dan memasangkannya di leher Alena. Namun gak lama setelah itu, anggota sekte datang untuk menjemput Alena. Aslan pun meminta Hendra untuk membawa Alena pergi jauh-jauh dari situ sebelum para anggota sekte masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Amerika demi menghindari kejaran sekte. Dirasa cukup aman, mereka pun tertidur, namun bisikan gaib datang kepada Ismail. Ismail kemudian melepaskan pusaka sakti dari leher Alena dan hal itu membuat Alena kembali tersadar. Saat Aslan terbangun, semua udah terlambat karena Alena dengan kekuatannya udah membuat pesawat itu kecelakaan dan terjatuh. Tentu aja dengan kecelakaan sedahsyat itu nggak ada seorang pun yang berhasil selamat. Hanya Alena yang merupakan anak dari Ratu Iblis yang selamat, dan setelahnya film pun berakhir. Gimana guys, si Alena pada akhirnya nggak bisa dihentikan ya. Kayaknya yang bikin film bermaksud bikin sequel lanjutannya sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Dan mungkin gini aja ya guys, pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.